Mas Toto, kita melihat jam saat ini sudah pukul 15 waktu sudah boleh Indonesia dibuka, ya? bagian Barat, di mana seharusnya maka quick count sudah diperbolehkan untuk ditampilkan begitu ya. Sebetulnya sudah masuk dari tadi di database kami, Mas Mulya juga saya yakin punya, tapi kita akan patuh terhadap aturan dari KPU bahwa 2 jam setelah waktu Indonesia bagian Barat akhirnya kita buka sekarang, dan mungkin beberapa daerah di Indonesia Tengah atau Timur, Egan, sudah lebih banyak muncul karena mereka sebetulnya sudah berhitung dari sekitar 2 jam atau 3 jam lalu. Oke, ini dari data pukul 15 WIB yang akhirnya diperbolehkan oleh KPU untuk dimunculkan, apa saja yang bisa kita lihat nih, Mas Toto? Ya, pertama data sebenarnya jangan terlalu kaget ini teman-teman di seluruh Indonesia karena kebanyakan data yang baru masuk ini masih jauh dari angka stabil. Angka stabil itu paling tidak kalau kita misalnya bicara di atas 60% lah ya. Itu pun dengan asumsi bahwa selisih di antara persaingan di antara calon-calon itu tidak ketat. Tapi kalau ketat bahkan kita kadang-kadang harus nunggu sampai 100%. Jadi jangan kaget terlebih dahulu, tidak ada yang bisa disimpulkan karena rata-rata data yang masuk ini baru berkisar, ada yang belasan persen, paling tinggi mungkin ada di 40%-an, tapi rata-rata masih di bawah 50%. Dan saya pikir dari beberapa data yang kita temukan ya tidak terlalu jauh berbeda dengan beberapa prediksi berdasar hasil survei yang memang bisa dikatakan kredibel. Jadi seberapapun unggul dia dalam quick count yang kami tampilkan ini belum tentu kemudian hasilnya akan sama. Tergantung datanya sudah berapa. Kalau datanya masih 12% ya tidak bisa menyimpulkan apapun. Kalau datanya sudah 45%, itu pun juga menurut saya secara statistik kita harus bersabar terlebih dahulu, menunggu di atas 60%. Andai kata sudah di atas 60% data masuk pun tapi ternyata selisihnya misalnya tidak terlalu jauh, itu pun kita masih menunggu bagaimana data-data yang kemudian masuk di sisa 40% masih berpotensi mengubah positioning. Dan yang ingin saya tekankan lagi, fungsi dari quick count ini adalah menjadi alat kontrol. Jangan sebaliknya ya, untuk menjadi alat justifikasi atau memanaskan situasi, malah dia harusnya menjadi membantu atau memproses sebuah proses kontrol supaya kemudian kalau ada upaya kecurangan dalam rekapitulasi manual, itu kemudian bisa terjaga dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan secara statistik. Iya, karena memang secara historical quick count itu memang tidak terpaut jauh begitu ya dengan tidak pernah ada hasil dari pilpres, pilkada yang katakanlah berbeda jauh dengan hasil yang ada dalam quick count yang ditampilkan. Tapi kadang-kadang misalnya selisihnya 2%, Egan. Ya, seperti ini kita Jawa Timur nih ya, kita tampilkan ya, hitung cepat ini masuknya saya nggak kelihatan. Itu sudah berapa persen, saya juga nggak bisa baca. Tapi kami juga terus menampilkan ya mengenai sejumlah daerah-daerah itu, tapi kurang lebih memang tidak ada yang di atas 50% sih Mas Toto ya. Yang dari belum. Memang rata-rata saya lihat paling tinggi baru sekitar 40%-an, itulah tadi. Memang sudah mulai bisa terbaca patternnya sudah pattern. Kalau yang selisihnya sudah di atas 20%, bolehlah kita mulai agak-agak memprediksi, tetapi tidak boleh memastikan. Tetapi untuk yang selisihnya masih di bawah 10%, sementara data masuk masih di bawah 50%, ini seperti ini kan contoh data masuk baru 5,5%. Jadi mungkin perlu diketahui juga kenapa data-data kabupaten kota akan terlihat lebih lambat data masuknya, karena SOP dari penghitungan suara di dalam daerah-daerah yang ada pilgub dan pilwako atau pilbubnya, mereka akan dahulukan terlebih dahulu perhitungan di level gubernur, baru kemudian perhitungan di level kabupaten kota. Baik, ini hitung cepat dari Carta Politika Banten, Airin Rahmidiani 43,12. Dan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma 56,88%. Saya masih menunggu untuk muncul berapa persen suara yang masuk itu supaya kemudian kita bisa menimbulkan. Tapi kalau untuk DKI Jakarta mungkin datanya udah dipegang nih. Data yang saya terima, saya tidak tahu udah sama atau belum, harusnya sama ya. Tapi kalau saya coba lihat di sini sebentar. Tadi kita coba melihat, memang menarik karena Pramdul unggul, tetapi kalau kita lihat dengan data 41% masuk, belum menyentuh angka 50%. Jadi ada di angka 49,52%, sedikit lagi, sekitar 0,5%, 0,48%. Disusul oleh Kang Emil dengan Pak Susono di 40%. Agak mengagetkan juga, ternyata dari Dharma Kun ini menyentuh angka sekitar 10%, betul.
Ini Jakarta ya kita tampilkan. Rituan Suswono 39,49%, Darmakun 10,60%, Pramono Rano 49,91%. Agak mengejutkan. Agak mengejutkan. Darmakun ada di angka 10,6% karena rata-rata lembaga survei memberikan angka sekitar 4-7%. Artinya memang kan cukup nyeleneh ya Darmakun ini ya. Artinya memang kita harus melihat ini secara lebih terbuka. Bagaimana mindset dari masyarakat Jakarta. Oleh sebagian masyarakat Jakarta mungkin dianggap aneh. Pandangan dari Pak Dharma yang dianggap tidak percaya COVID. Dengan beberapa ide yang menurut saya agak ekstrim ya. Seperti mencabut lampu merah atau membangun separator jalan begitu. Hari. Tapi inilah Jakarta. Ternyata ada segmennya tersendiri. Kalau kita bicara 10%, artinya mungkin ada 700.000 orang yang punya potensi tidak percaya COVID juga gitu. Kalau kita lihat dari pendekatan Pak Dharma. Tapi ketika membaca dari Pramdandul menjadi menarik karena ini akan ditentukan mungkin kalau dengan angka tipisnya bukan dengan Ridwan Kamil karena selisihnya 9%, tapi tipis untuk menembus angka 50% sebagai prasyarat dari Jakarta untuk satu putaran atau tidak. Jadi DKI Jakarta menurut saya masih akan menarik untuk dilihat datanya sampai di atas 80% data masuk. Bukan dalam konteks menebak siapa yang ada di peringkat 1, 2, dan 3. Kalau peringkat 1, 2, dan 3 menurut saya tidak akan berubah. Tetapi dalam konteks menentukan apakah pilkada ini akan satu putaran atau dua putaran. Baik saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.